Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Saudara-saudara yang saya muliakan, para mahasiswi program Pasca Sarjana Institut Agama Islam Negeri Pontianak, yang malam ini kita masih berdiskusi tentang kajian-kajian Al-Quran kontekstual. Saya ingin memberikan rangsangan-rangsangan akademik tentang konsep-konsep pemahaman kita tentang Al-Quran. Ada banyak kontekstualisasi Al-Quran yang menjadi pembelajaran konstruktif bagi kita. Pertama, di saat kita melihat Al-Quran sebagai pedoman kehidupan manusia, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan terminologi dengan sebutan Alkitab. Di saat Al-Quran menjadi kumpulan-kumpulan tulisan, kemudian dia dibaca oleh manusia, maka Al-Quran menjadi sebutan Al-Quran. Saya ulangi, kumpulan-kumpulan firman Allah yang sudah tertulis, baik tertulis di Lauhil Mahfuz maupun tertulis di Sama'id Dunya, setelah turun secara tadrijian, secara berangsur-angsur, maka tulisan wahyu itu disebut dengan Alkitab. Karena sebagai Alkitab, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rangsangan kepada kita seluruh umat manusia untuk mampu membaca kitab itu dengan komprehensif. Maka Al-Quran menyebutnya Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Coba kita analisis konteks Alkitab dalam konteks pemahaman Quran secara kontekstual. Di saat Al-Quran menggunakan zalikal kitabu. Al-kitabu itu kan Alkitab diambil dari kata kataba. Kataba itu adalah tulisan. Tulisan yang memberikan sebuah petunjuk yang komprehensif bagi seluruh manusia. Maka Quran menyebutnya dengan kata zalika. Zalika itu kalau bahasa Arabnya adalah isyarah lil bu'di, menunjuk sesuatu yang jauh. Padahal Al-Quran itu dekat dengan kita. Tapi Al-Quran menunjukkan makna yang zalika. Dalam arti bahwa Al-Quran itu memiliki keluasan makna yang sangat universal dan komprehensif. Maka di saat Al-Quran menggunakan zalika, berarti ya kita dituntut untuk mengkajinya secara universal. Tidak boleh setengah-setengah. Ya, kita mampu membaca Al-Quran secara tekstual, sekaligus mampu membaca Quran secara kontekstual. Ini makna dari kata zalika al-kitabu. Zalikal kitabu. Maknanya dalam tafsir Ibnu Katsir, zalika ay hadza. Tapi kenapa Allah menggunakan kata zalika di situ? Isyaratan lil bu'di, isyaratan li ma'anil Qur'anil karimatil wasi'ah. Itu menunjukkan bahwa makna-makna Quran itu sangat luas yang tidak bisa dipahami oleh kita tanpa mengkaji hal-hal yang terkait tentang keilmuan Al-Quran. Bahkan Al-Quran
ya, menjelaskan kepada kita bahwa makna-makna Quran itu sekiranya mau ditulis dengan tinta-tinta lautan, maka makna Quran sudah akan bisa selesai. Laukanal bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Kontekstualisasi Alkitab, Al-Quran yang dimaknakan dalam surah Al-Baqarah ini memberikan rangsangan progresif kepada kita umat manusia untuk mengkaji Al-Quran secara mendalam, mendetail, dan komprehensif tentu. Maka di saat Al-Quran menggunakan kata Alkitab, berarti itu adalah tulisan-tulisan. Tulisan yang dimaksud di dalam Al-Quran ini adalah tulisan berbahasa Arab. Karena memang wahyu, ya Al-Quran ya ditulis dengan bahasa Al-Quran, bahasa Arab. Bahasa Al-Quran adalah bahasa Arab, sehingga ya semua hal-hal yang terkait tentang makna-makna Al-Quran itu sudah termaktub dia di dalam kandungan maknanya. Ini makna yang pertama dalam konsep Al-Quran. Bahwa Al-Quran, di saat Al-Quran menjadi Alkitab, maka tulisan-tulisan yang tertulis itu harus mampu dibaca. Dibaca secara konstruktif. Maka Allah menyebutnya dengan Al-Quran. Wa nunazzilu minal Quran. Di sini Al-Quran, di sini Allah tidak menggunakan wa nunazzilu minal kitab, enggak. Tapi Allah menggunakan wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Ternyata Al-Quran di sini adalah bacaan. Ya, diambil dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan wa qira'atan, berarti Al-Quran itu adalah teks-teks yang dibaca. Maka klasifikasi teks itu baik ayat al-matluwah, ayat-ayat yang terbaca, ya, maupun ayat gairu matluwah atau ayat-ayat yang tak terbaca. Ayat-ayat yang terbaca itu banyak. Ayat kauniyah misalnya, ayat tentang alam semesta, di mana Allah SWT di dalam Al-Quran menjelaskan tentang ayat-ayat matluwah itu. Ada juga ayat-ayat yang gairu matluwah, ayat-ayat yang tak terbaca. Mana ayat yang terbaca? Baca ayat yang terbaca, hal-hal yang gaib. Ya, itu tak terbaca, hal yang gaib itu. Spiritualitas itu hal yang gaib. Keimanan adalah hal yang gaib. Kadar itu hal yang gaib, yang tak terbaca secara konseptual. Maka di saat terminologi Al-Quran dengan kontekstualisasi pembacaan, maka manusia harus mampu membaca alam semesta ini dengan universal. Maka perintah pendidikan yang pertama, pendidikan Allah kepada Rasulullah, tarbiyatullah ala Rasul, adalah ya pendidikan bacaan. Yang disebut dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Pembacaan kita tentang ayat Al-Qur'an ini adalah ya di sini memaknai ada minimal 5 hal yang bisa kita pahami dari ayat ini. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Di sini ada 5 hal yang bisa kita pahami secara komprehensif. Di saat Al-Qur'an sebagai qiraah, di saat Al-Qur'an kita kontekstualisasikan sebagai sebuah bacaan, maka sesungguhnya Al-Qur'an ya memberikan rangsangan akademik, rangsangan pendidikan kepada kita untuk bisa membaca secara universal. Maka di saat Nabi disuruh membaca oleh malaikat Jibril, Iqra, Nabi Muhammad menjawab, ma'ana biqari. Saya tidak bisa membaca. Kenapa? Karena memang tidak ada yang dibaca. Karena tidak ada tulisan yang dibaca oleh Rasulullah. Tidak ada objek yang dibaca oleh Nabi Muhammad SAW.
Sehingga Nabi mengatakan ma'ana biqari. Tidak ada yang saya baca sehingga saya tidak bisa baca. Ternyata makna Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ini adalah Iqra, bacalah secara universal. Pembacaan universal. Universalitas terhadap sebuah fenomena-fenomena itu Anda harus mampu baca. Itu makna Iqra di situ. Maka tidak ada objeknya. Tidak ada maf'ulnya Iqra di situ. Coba mana maf'ul bih-nya? Enggak ada. Dalam ilmu nahwu ya, enggak ada maf'ulnya di situ. Iqra ya. Enggak ada objeknya. Maka di saat tidak disebut objek bacaannya, berarti kita sebagai pendidik itu harus mampu membaca alam semesta, mampu membaca lingkungan, harus mampu membaca situasi, harus mampu membaca realitas-realitas empiris yang terjadi di tengah-tengah kita. Sebagai pendidik harus mampu membaca realitas-realitas sosial. Ya, sebagai hakim harus mampu membaca realitas-realitas sosial. Sebagai dewan harus mampu membaca ya, realitas-realitas sosial masyarakat. Itu rahasia kenapa pada lapas Iqra itu tidak ada maf'ul bihnya, tidak ada objeknya. Tapi objek yang paling spiritualitas itu, objek yang paling mendasar adalah Iqra bismi rabbika. Nah, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Ini artinya bahwa ini proses. Di saat kita membaca, ya, tidak mungkin bacaan itu bisa teraih jika tidak melalui medium, tidak melalui sarana, tidak melalui perantara. Maka perantara bacaan universal itu adalah dengan menyebut nama Tuhan. Berarti kita sebagai pendidik tidak bisa ya mencerdaskan anak. Ya, tidak bisa membuat anak itu cerdas totalitas. Ya, tapi membuat orang cerdas, peserta didik itu cerdas dengan proses, by proses. Bacaan yang diperintah oleh Allah kepada Nabi Muhammad pun tidak serta-merta Nabi Muhammad langsung membaca. Tidak serta-merta Nabi Muhammad langsung bisa membaca. Atau mengulangi bacaan-bacaan malaikat Jibril yang diperintahkan oleh Jibril untuk diturut oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi semua itu by proses. Maka ya dalam teori pendidikan bahwa seseorang itu bisa menjadi ya paham secara kognitif, intelektual, rasional apabila dia dituntun dengan proses-proses pembelajaran. Itu makna kontekstual yang bisa kita pahami dari kata Iqra. Perintah Iqra itu amr itu. Iqra itu perintah. Fi'il amr. Artinya bahwa seorang pendidik itu harus mampu menjadi instruktur. Seorang hakim, seorang guru harus dia mampu menjadi mukre sebagai pembaca, sebagai instruktur, sebagai inisiator, sebagai ya, komunikator, dinamisator, dan tortor yang lain dah. Itu makna Iqra di situ. Ya, di saat ada perintah Iqra itu adalah perintah bacaan, perintah membaca. Bagi peserta didik, bagi kita sebagai magister-magister pendidikan harus mampu menjadi qari yang universal, yang mampu membaca secara universal. Kita tidak bisa membaca secara rigid atau membaca dengan bacaan kacamata kuda, hanya hitam putih, hanya ke depan saja. Ya, kita harus mampu membaca dengan multi perspektif. Maka kontekstualisasi makna Quran itu di dalam surah Al-Alaq ini memberikan gambaran kepada kita sekalian, kita semua bahwa pendidik yang baik, ya, edukator yang konstruktif adalah mampu membaca realitas-realitas empiris yang terjadi di lapangan, yang terjadi di dunia pendidikan.
Maka rahasia Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu adalah ada pertautan antara realitas empiris dengan persoalan-persoalan spiritualitas. Di situ harus ada nawaitu, komitmen kedisiplinan yang harus dibangun. Sebab kalau kita tidak berangkat dari bismi rabbika, maka akan terjadi kekecewaan, keputusasaan, akan terjadi kecurigaan, akan terjadi pesimisme, akan terjadi ya sesuatu yang tidak akan pernah membangkitkan semangat ya gairah-gairah menjadi orang-orang yang memiliki militansi yang kuat terhadap dunia pendidikan. Reward atau balasan yang paling konstruktif bagi tenaga pendidik adalah dia mampu membaca dengan nama Tuhannya. Apa maksudnya adalah bahwa pendidik itu harus memiliki karakter spiritualitas yang kuat. Untuk apa? Karena dia yang mampu menerjemahkan makna-makna konstruktif dari Al-Quran maupun teks-teks suci itu yang dia akan transformasikan kepada muridnya atau peserta didik. Kita lihat misalnya, ya, malaikat Jibril kan difilterisasi dulu oleh Allah SWT dengan wahyu yang diberikan kepada malaikat Jibril. Allah memberikan kepada malaikat Jibril mentransform atau menerjemahkan wahyu Allah tadi itu dengan bahasa yang dipahami oleh Nabi Muhammad, yaitu bahasa Arab. Disitulah pentingnya pemahaman konstruktif itu untuk menjadi pemahaman yang universal. Ini makna pertama dari Iqra itu. Iqra sekali lagi adalah pembacaan universalitas. Bacaan universalitas itu Iqra yang pertama. Apapun yang Anda baca, sosial, ekonomi, budaya, politik, alam semesta, itu Iqra di situ. Bahwa apapun yang kita lihat, apapun yang kita raba, apapun yang kita rasa, apapun yang kita cerna, apapun yang kita logikakan, itu adalah bagian daripada Iqra, bagian daripada qiraah. Maka perintah yang pertama adalah baca alam semesta. Melalui apa bacaan alam semesta itu? Bismi rabbika. Bahwa alam semesta, universe ini tidak akan ada wujud, tidak akan terjadi eksistensi jika tidak ada intervensi dan campur tangan Tuhan di dalamnya. Sama halnya juga dengan memberikan pendidikan kepada peserta didik. Tidak akan mungkin anak akan menjadi cerdas. Tidak mungkin anak akan berubah karakternya jika tidak ada bismi rabbika di situ. Ada campur tangan Allah ya di dalam memberikan pemahaman tentang rangsangan ya, pendidikan kepada peserta didik. Ini makna universalitas yang pertama, Iqra yang pertama. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, di sini ada qiraah dengan al-khalq. Qiraah itu adalah bacaan ya. Bacaan apa? Bismi rabbikal ladzi khalaq. Dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Apa yang diciptakan oleh Allah? Di sini yang diciptakan oleh Allah SWT itu universal. Tidak lagi-lagi tidak ada objeknya yang diciptakan oleh Allah itu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bismillahirrahmanirrahim khalaq. Apa yang diciptakan oleh Allah? Umum. Manusiakah yang diciptakan? Alam semestakah mungkin diciptakan? Langit bumi lah yang diciptakan? Surga neraka mungkin yang diciptakan? Pokoknya allazi khalaqa yang menjelaskan tentang identitas Allah sebagai Khaliq. Berarti ada qari, ada makruh, ada khaliq, ada makhluk. Itu makna dalam satu ayat ini. Qari adalah manusia. Kemudian makruh yang dibaca itu adalah universal. Yang dibaca adalah alam semesta. Kemudian pembaca maupun yang dibaca itu adalah tunggal penciptaan Allah. Allazi khalaq.
Yang Allah ciptakan, yang membaca juga Allah yang membuat, yang dibaca juga Allah yang membuat. Agar apa? Membaca yang dibaca adalah semuanya bertaut pada aspek spiritualitas keimanan. Allazi khalaqa. Yang dia yang menciptakan. Menciptakan apa? Menciptakan proses kehidupan manusia. Menciptakan karakter. Khalaqa itu kan ya, khalaqa yakhluqu khalqan wa khuluqan. Jadi saat Allah mendeklarasikan dirinya sebagai Khalik, maka Allah menciptakan semua hal yang diciptakan. Kemudian yang diciptakan itu namanya makhluk. Makhluk ini nanti harus mampu beradaptasi dengan akhlak Allah, akhlak Khalik. Maka tidak boleh makhluk itu keluar dari Khalik. Tidak boleh makhluk itu keluar dari tatanan-tatanan ya Khalik, yang apa yang menjadi kebiasaan baik, kebiasaan yang diridhoi Allah, maka itulah yang disebut dengan akhlak. Akhlak yang bersumber dari Khalik untuk dilaksanakan oleh makhluk dengan akhlak Khalik, agar dia menjadi hamba yang korek, hamba yang mampu membaca alam semesta dengan baik. Nah, itu maknanya ini. Halo? Halo. Halo, Bro. ada. Iya, Prof. Lanjut, Prof. Lanjut, Prof. Hadir, Prof. Enggak, ini saya hanya nyapa aja. Ini jangan-jangan saya dilawan tidur ini. Enggak, jangan khawatir, Bro. Kami Tidak, tadi Bro. semua kok. Masih Kami aman, tetap Bro. menyimak. Tenang. Iya. Siap dialog. Karena waktu di sini baru 8:30, Bro. Oke. Maka kita asik-asik saja. Masih segar. Ini segar ya. Oke. Ini baru satu ayat dulu ya. Ya. Siap, Prof. Siap. Baru satu ayat tentang Iqra, kemudian ada qari, ada makruh, ada khalik, ada makhluk, ada akhlak. Nah, itu makna yang sangat universal dalam dunia pendidikan. Maka ayat Iqra ini menjadi fondasi basic yang paling fundamental di dalam dunia pendidikan. Dunia pendidikan yang paling universal itu adalah ya bagaimana kita mampu membaca dan membacakan orang terhadap dinamika-dinamika sosial. Ini makna ayat yang pertama adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Di sini Allah menjelaskan identitas diri Allah sendiri sebagai Khalik. Khalik yang muara utamanya adalah ya, manusia mampu berusaha untuk berkarakter seperti karakter Allah. Maka dia disebut makhluk. Ya. Karena ada Khalik yang menciptakan, maka makhluk yang terciptakan harus berinteraksi dengan akhlaknya Khalik untuk dilaksanakan oleh makhluk. Itu satu derivasi makna itu. Ya, satu rangkaian makna dari kata khalaqa. Maka Allah menyebutnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa. Kemudian yang diciptakan oleh Allah SWT itu universal pada ayat pertama ini. Kemudian Allah menegaskan ya kekuasaan otoritasnya dengan ayat yang kedua. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaqa. Nah, ayat yang kedua ini minimal kita bisa maknakan di dalam 3 perspektif. Ayat yang kedua ini. Yang pertama adalah Allah ya dengan secara shareh, secara tegas dengan kata khalaqa, bahwa ada khalaqa. Lapas kata khalaqa. Khalaqa itu fi'il madhi, fa'ilnya huwa. Huwa kembali kepada allazi khalaqa. Adalah Allah. Huwa kembali pada Allah yang allazi khalaqa tadi.
Ayat yang pertama. Apa yang diciptakan oleh Allah? Allah menjelaskan sebuah identitas yang jelas, yang mampu membaca alam semesta itu adalah al-insana, manusia. Khalaqal insana. Allah menegaskan sebagai Khaliq, sebagai pencipta, sebagai creator, sebagai Khaliq terhadap manusia. Khalaqal insana. Insana objek itu. Jadi maf'ul bih dari khalaqa. Allah ya menjelaskan posisi Allah sebagai pencipta terhadap manusia. Apa mafhumnya? Apa maknanya? Adalah di saat Allah menciptakan manusia, ini ada hukum ya kausalitas yang menyebabkan sesuatu itu bermakna secara komprehensif. Bahwa Allah menciptakan secara umum apapun. Kemudian Allah spesifikkan kembali dengan sebutan khalaqal insana, menciptakan manusia. Ini adalah sebuah proses bahwa manusia itu tidak bisa lahir ujuk-ujuk tiba-tiba, tapi dia berproses. Karena manusia lahir berproses, Allah sebutkan ya bahwa manusia itu terciptakan, terlahirkan, terorbitkan min alaqin, dari ya sesuatu yang bergantung. Alaq, sesuatu yang bergantung. Apa yang bergantung itu? Ya, mani sperma masuk ke dalam rahim, kemudian ya membuahi, kemudian lanjut menjadi ya segumpal ya daging, kemudian terusnya selama 40 hari masing-masing, sehingga lahirlah manusia yang nempel di dinding-dinding rahim ya perempuan. Itulah proses kehidupan manusia. Maka Al-Quran menyebutnya dengan sebutan alaq. Khalaqal insana min alaqin. Alaq itu kan ya sesuatu yang menggantung, menempel. Inilah sebuah proses kehidupan manusia. Untuk menjadi al-insana itu tidak bisa langsung menjadi al-insan jika tidak diawali dari min alaq. Begitu juga dalam dunia pendidikan, tidak mungkin anak kita cerdas jika tidak diawali dengan proses-proses pembelajaran, proses-proses pendidikan, proses-proses pembiasaan. Inilah yang dimaksud oleh ya Allah di dalam Al-Quran surah Al-Alaq ini tentang bagaimana mengkontekstualisasikan makna-makna universalitas, makna universe, makna keluasan dari Al-Quran itu sendiri. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Nah, sebutan kata al-insan itu sudah menjelaskan karakter kemanusiaan. Ya, al-insan itu dalam makna yang sangat luas. Al-ins itu artinya jina, lunak, ya halus. Itu karakter manusia. Sesungguhnya manusia itu karakternya adalah halus. Karakter yang baik. Karakter yang sopan. Karakter yang beradaptif. Maka di saat itu Allah menyebutnya dengan kata al-insan. Al-ins itu adalah lunak, jina. Di saat manusia diberikan pemahaman-pemahaman yang baik. Saat manusia diilhami, diberikan dia ilham, diberikan dia wahyu, diberikan dia ilmu pengetahuan, maka manusia dia akan menjadi lunak, dia akan menjadi luluh, dia akan menjadi orang manusia yang memahami realitas sosial, konstruksi sosial yang dipahaminya. Maka itulah sebabnya Allah menyebutnya dengan sebutan al-insan. Itu satu, karakter al-insan. Karakter yang bisa beradaptasi dengan realitas sosial. Dimanapun dia berada, al-insan itu selalu beradaptasi. Bersama orang non-muslim bisa beradaptasi. Sama muslim beradaptasi. Dengan tua muda, ya
bisa beradaptasi. Adaptasi universalitas itulah maka Allah menyebutnya dengan kata al-insan. Itu makna yang pertama. Atau karakter lemahnya manusia. Karakter lemahnya manusia adalah manusia itu pelupa. Iya. Karena manusia memiliki karakter pelupa, watak bawaan pelupa, maka harus terus diingatkan. Harus manusia terus diingatkan bahwa setinggi-tinggi derajat Anda, semulia-mulianya pangkat golongan Anda, sekaya-kaya pun Anda itu, tidak akan pernah Anda bisa membalas jasa Allah. Bahwa Anda diciptakan dari min alaq, dari segumpal daging, segumpal gandeng yang menempel, yang menggantung di rahim, dinding rahim perempuan, dinding rahim ibu. Jadi manusia tidak ada yang boleh sombong terhadap eksistensi dirinya. Yang wajib dan boleh sombong itu hanyalah zat yang maha sombong. Ya, Al-Qahar Al-Jabbar adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu makna kata min alaq itu, bahwa manusia ya setinggi apapun ilmu pengetahuannya, ya, dia tidak akan pernah ya keluar dari eksistensi dirinya yang tercipta dari min alaq, yang tercipta dari ya segumpal daging yang menempel. Itu makna pertama. Atau setiap manusia tidak akan pernah bisa hidup sendiri. Manusia itu pasti ya memiliki relasi diri, relasi keluarga, relasi sosial, interaksi sosial. Kenapa? Karena memiliki ketergantungan dengan orang lain, ketergantungan dengan makhluk lain. Maka itu maksudnya khalaqal insana min alaq. Allah menciptakan manusia min alaqin, dari ketergantungan. Bisa juga maknanya itu. Ya. Saudara misalnya mau jadi magister, mau menjadi gelar doktor maupun MPD, nggak mungkin MPD itu langsung Anda terima, nggak bisa. Harus by proses. Ya, proses apa? Proses perkuliahan seperti ini. Ya. Mendapatkan nilai kuliah. Ya, IPK-nya bagus. Ujian tesis. Itu artinya min alaq, bahwa kita ya ada hubungannya dengan orang lain. Ada ketergantungan kita dengan orang lain yang kita sendiri tidak bisa hidup sendiri. Manusia diciptakan oleh Allah tidak bisa hidup sendiri, tapi min alaq. Tapi dia tergantung dengan orang lain, tergantung dengan situasi kondisi, tergantung dengan realitas sosial yang mengitarinya. Nah, itu makna min alaq tadi. Ya, makna yang kedua dari itu. Khalaqal insana min alaq. Nah, bacaan yang pertama, bacaan universalitas. Qiraah syumuliyah, alamiyah, aulamiyah. Bacaan universalitas. Itu bacaan yang pertama. Kemudian bacaan yang universalitas itu diimbangi dengan penciptaan yang universe. Bacaan yang luas. Tidak ada objek bacaannya. Kemudian Allah spesifikkan lagi bahwa yang mampu membaca alam semesta itu adalah makhluknya yang bernama manusia. Ya. Manusia itu setinggi apapun pengetahuannya, setinggi apapun derajat kemuliaannya, dia tidak akan pernah keluar dari eksistensi dirinya sebagai min alaq, yang memiliki ketergantungan dengan orang lain, ketergantungan dengan alam semesta, ketergantungan dia dengan Allah, ketergantungan dia dengan manusia-manusia yang lain. Itu min alaq. Nah, Allah spesifikkan kembali Iqra. Nah, bacaan yang kedua, Iqra. Lagi-lagi Iqra-nya ini bacaannya, objeknya ya tidak ada. Objeknya adalah mahzuf. Objeknya adalah tidak disebut secara sharih. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra, bacalah. Nah, bacaan yang kedua ini adalah bacaan litikrar. Bahwa manusia, karena sifat karakter manusia adalah pelupa, al-insan tadi, maka perlu ada pengulangan agar karakter manusia yang pelupa tadi ya dia terus terangsang ya logika naluri jiwanya untuk terus bismi rabbika tadi,
terus ingat kepada pencipta alam semesta. Maka bacaan yang kedua adalah litikror, untuk litaukid, adakan penguatan. Apa maknanya dalam dunia pendidikan? Bahwa ada metode pembelajaran yang menjadi inspirasi dari ayat ini untuk kita sebagai pendidik. Ini teori pendidikan ini. Ya, bahwa di dalam teori pendidikan ada teori demonstratif. Ya. Pertama kita bicarakan tentang teori, itu bacaan yang pertama, itu teori. Kemudian yang kedua, Iqra yang kedua adalah praktek. Itu pembelajaran teoritik yang bisa kita ambil dari ayat ini. Bahwa di saat kita memberikan teori ya tentang sholat misalnya. Sholat itu tidak bisa anak kita langsung otomatis bisa sholat. Tapi kita ikrokan dulu, kita bacakan dulu teorinya. Kita ajarkan dulu bacaannya. Kita ajarkan dulu hal-hal yang dia akan baca waktu sholat. Kemudian nanti ikro yang kedua adalah pengulangan dan pentradisian dan pembiasaan. Ini makna substantif dari ayat ini tentang dunia pendidikan. Bahwa kita tidak bisa sekali, 2 kali, 3 kali enggak, tapi berulang-ulang. Ya, berulang-ulang terus untuk agar terjadi pembiasaan. Kalau sudah terjadi pembiasaan, maka dia akan menjadi karakter yang melekat pada peserta didik. Itu makna yang disampaikan secara kontekstual di dalam ayat Al-Quran ini. Bahwa di saat kita melakukan sesuatu yang konstruktif, jadi kita berada pada ya sesuatu yang universal. Oke, saya lanjutkan. Ini salah satu pemahaman kita tentang kontekstualitas Al-Quran. Ya. Jadi kita tidak membaca Quran secara tekstual. Hanya teksnya seperti itu, kemudian terjemahan seperti itu, maknanya seperti itu. Enggak. Justru Quran itu laukanal bahru midadan li kalimati rabbi tadi. Seandainya ditulis dengan tinta-tinta lautan yang seluas ya dunia ini, makna-makna Quran tidak akan pernah bisa selesai diurai saking luasnya. Itu makhum dari kontekstualisasi Al-Quran. Ya, selanjutnya allazi Iqra wa rabbukal akram. Bacalah wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhanmu yang maha mulia. Kira-kira dalam dunia pendidikan ini mafhumnya apa? Maknanya apa? Siapa bisa jawab? Pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Nah, Iqra yang kedua, Iqra wa rabbukal akram. Mafhumnya kira-kira apa? Bisa membaca ya, agar terus bisa menjadi orang yang mulia. Oke, bagus. 1. Apalagi? Kita membaca agar kita bisa menjadi orang mulia. Akram. Oke. Kita bisa mengikuti apa sifat-sifat Allah yang mulia tersebut. Oke, bisa mengikuti sifat-sifat Allah yang mulia. Nah, bisa saja maknanya seperti itu. Tapi yang paling esensi adalah di saat ya kita membaca. Orang yang membaca dan memberi pembelajaran itu harus memiliki identitas. Allah menegaskan identitas dirinya sebagai warabbukal akram. Bahwa apapun penciptaan alam semesta, objek yang terbaca, objek yang tertulis, objek yang tak tertulis, maupun manusia yang diciptakan dari ketergantungan. Di manusia diciptakan dengan akhlak-akhlak yang tertentu, akhlak-akhlak yang mulia. Semuanya itu adalah identitas Allah yang akram. Itu mafhum pertama. Mafhum kedua bahwa seorang guru itu harus memiliki legalitas.
Legalitas apa? Dia tidak akan menjadi akram sang guru itu kalau enggak S1 misalnya. Jadi persyaratan administratif guru adalah harus ya S1 SPD. Sehingga dia akan mencapai derajat akram apabila dia sudah memenuhi persyaratan-persyaratan administratif sehingga dia disebut sebagai guru. Kemudian guru yang pendidik yang warabuka. Rabu itu kan pendidik mananya di situ. Pendidik yang akram itu adalah pendidik yang memiliki sertifikasi. Profesional maksudnya. Nah, ini sudah sertifikasi semua enggak? Alhamdulillah. Ustaz Nandar sudah sertifikasi nggih? Alhamdulillah, sampun. Alhamdulillah. Itu berarti Anda masuk dalam kategori warabbukal akram. Ya. Mantap Pak Nandar berarti. Oh iya. Kenapa? Karena udah masuk pada identitas profesionalitas. Allah menciptakan semua tadi itu, bacaan pertama, bacaan kedua, penciptaan manusia, penciptaan alam semesta. Itu menandakan bahwa Allah itu akram. Sama dengan kita sebagai pendidik, untuk menciptakan anak peserta didik menjadi cerdas, menjadi berkarakter, itu adalah karena gurunya akram. Ya, memiliki kemuliaan-kemuliaan. Kemuliaan apa? Kemuliaan ya identitas, kemuliaan profesionalitas. Ya. Kemudian yang tak kalah penting adalah di saat dia sudah menjadi guru atau dosen profesional, maka dia ada tunjangannya. Tunjangan profesi. Untuk apa? Untuk menjadi akram tadi. Ya. Menjadi orang yang mulia. Ya. Mulia dalam aspek apa? Dia juga karom. Bukan hanya sekedar akram, tapi dia karamun. Karamun itu adalah dermawan. Dia orang yang mau berbagi, namanya karom itu. Bi abi hiktada adiyun fil karom wa man yushabih abahu pamal zalam. Bahwa dia memiliki karakter kemuliaan. Ya, kemuliaan karena ilmunya, ya, kemuliaan karena kedermawanannya, maka dia menjadi karom. Kemuliaan karena kebersahajaannya, karena ketawaduannya, maka dia menjadi karim. Nah, makna-makna warabbukal akram dalam dunia pendidikan itu adalah sangat universal, sangat kontekstual. Yang warabbukal akram itu diawali dengan ikra, bacalah. Nah, berarti untuk menjadi guru profesional harus ada pendidikan guru profesi. Rajin membaca. Ya, harus ahli membaca. Harus mampu membaca. Kalau hanya guru hanya ya duduk di meja saja tanpa membaca, tanpa lain-lain, maka dia tidak akan menjadi akram tadi. Tidak akan menjadi guru yang profesional di dalam bidangnya tentu. Oke, ini baru 3 ayat. Sudah 1 jam kita bicara 1 ayat ini. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Allazi 'allama bil qalam. Nah, allazi 'allama bil qalam. Ternyata Iqra yang pertama tentang membaca bacaan universalitas. Iqra yang kedua ya, membaca dengan bacaan profesionalitas. Itu menggunakan media pembelajaran. Nah, ini. Ada teori media pembelajaran. Mana dia media pembelajaran? Allazi Iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam. Alama bil qalam. Berarti itu kan media pembelajaran kan? Ini ada media ta'lim. Allazi 'allama. Coba. Allah menggunakan redaksi 'allama. 'Allama ilmu ta'liman. Bahwa muta'allamun. Wa zaka muta'allam. Ya, ta'allam. Allazi 'allama. Maka guru yang mengajar namanya mu'allim. Muta'allim. Orang yang belajar namanya muta'allim.
Itulah teori siapa? Teori Imam Zarnuji. Ta'limul muta'allim. Muta'alim. Nah, itu kan teori pembelajaran maksudnya itu. Ta'limul muta'allim. Wal muta'alim. Ya. Tarikatut ta'allum. Itu teori pembelajar dan pembelajar. Al-Quran menyebutnya allazi 'allama. Dia yang mengajarkan. Jadi terjadi transmisi pengetahuan di situ. Ya. Jangan guru pintar sendiri. Berarti dia nggak alama itu. Itu namanya alima saja. Hanya tahu diri. Tapi kalau sudah alama, berarti dia mentransformasikan pengetahuannya kepada orang lain. Maka di sini ada teori pembelajaran, teori pendidikan, dan teori pengajaran. Gitu kan? Ada tarbiyah, ada ta'limiyah. Nah, tadribiyah tadi itu adalah ikro itu tadribiyah. Latihan-latihan. Latihan-latihan itu harus diproses melalui tarbiyah. Wa rabbukal akram. Gitu kan? Wa rabbuka itu tarbiyah itu. Rabba yurabbi tarbiyatan. Ya, rabba yurabbi tarbiyah. Berarti ada qiraah yang sifatnya tadbiriyah, ya, idbar, pengaturan proses. Kemudian ada tarbiyah, ada sebagai induk, sebagai sebuah pendidikan. Pendidikan itu baru bisa maksimal jika ya dilakukan melalui proses apa? Melalui proses apa? Allazi 'allama bil qalam. Melalui proses taklim. Melalui proses pembelajaran. Tapi pembelajarannya bagaimana? Manusia tidak bisa belajar, ya memang ada dalam konteks ilmu-ilmu laduni, ya, ilmu tanpa proses pembelajaran. Tapi itu enggak semua orang. Ya jarang orang punya dapat ilmu laduni itu. Ya, min ladunna ilma, itu para nabi, para aulia-aulia Allah itu yang mungkin yang mendapatkan min ladunna ilma itu. Tapi secara universal, secara mayoritas bahwa Allah menjelaskan konstruk taklim itu dengan ya media. Allazi 'allama bil qalam. Dialah yang mengajarkan. Ya, 'allama, dialah Allah yang mengajarkan. Ya, mengajarkan apa? Manusia tentu. Allazi 'allama. Allaman nasa. Ya kan? Nah, an-nasa itu kembali kepada al-insana, allazi khalaqal insana. Allazi khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Allazi 'allamal insana bil qalam. Nah, itu tuh makna. Jadi kembali kepada al-insan tadi. Pengajaran kepada manusia. Dengan apa? Bil qalam. Bil qalam itu kan pena, tulisan. Artinya manusia itu bisa menjadi alim, dia menjadi cerdas kalau melalui proses taklim. Ya, pembelajaran, pengajaran. Pengajaran melalui apa? Media pembelajaran. Media pembelajarannya apa? Bil qalam. Bil qalam itu artinya dengan tulisan. Dengan bacaan. Bil qalam itu dengan tulisan. Tulisan apa? Bil kitabah. Untuk apa bil kitabah itu? Untuk qiraah. Kembali lagi ke ayat yang pertama. Gitu. Kembali lagi ke ayat yang pertama. Bil qalam itu ay bil kitabah. Bil kitabah itu dengan apa? Bil qiraah. Kenapa bil qiraah itu? Karena itu tarbiyah. Kenapa tarbiyah? Adalah taklim. Nah, itu dia. Nah, proses. Halo. Halo. Ya. Asisten Dai. Terus. Ada pertanyaan? Boleh nanya, Prof? Boleh. Biar saya nggak ngomong sendiri. Iya. Iya. Ini berkenaan barangkali dengan apa yang sedang kita bahas mengenai
mengajarkan manusia gitu kan dengan apa namanya pena atau tulisan ini tadi. Kaitannya dengan Rasulullah SAW itu sendiri kan setahu saya terjadi perdebatan juga apakah Nabi ummi, jadi beliau itu umminya di sini memang tidak bisa baca tulis sama sekali gitu ya, ataukah sebenarnya beliau bisa membaca atau bisa menulis paling tidak gitu kan ya. Sebenarnya mohon penjelasan saja kaitannya dengan bahwa Allah mengajarkan manusia. Tentu dalam hal ini rasanya lucu gitu kalau nabinya umat Islam gitu kan, Rasulullah SAW kalau seandainya memang betul-betul buta huruf sama sekali, kayaknya perlu penjelasan deh gitu lah. Ya, mohon penjelasan aja, Prof. Terima kasih. Oke, ini pertanyaan yang bagus. Pertanyaannya adalah, apakah memang Nabi itu tidak bisa baca tulis? Pertanyaannya ya. Dalam Al-Quran, Allah menjelaskan bahwa an-nabiyul ummi, bahwa ada nabi yang ummi, la yaqra'u wa la yaktubu. Ya, dalam tafsir Jalalain saja yang paling simpel, bahwa ummi itu artinya la yaqra'u wa la yaktubu. Dia tidak membaca, tidak menulis. Itu yaqra'. Tapi mafhumnya apa? Apa mafhumnya? Apa makna dari gelar al-ummi pada diri Nabi Muhammad? Ini yang pertama kita pahami. Pertama, bahwa sifat para nabi itu kan ada 4 ya. Sidik, amanah, tabligh, fatonah. Nabi itu fatonah, fatinah. Cerdas. Maka tidak ada nabi yang bodoh. Tidak ada nabi yang tidak bisa baca, tidak ada nabi yang tidak bisa menulis. Kenapa? Karena nabi itu adalah fatonah. Dia cerdas. Tapi di saat bicara tentang kewahyuan, wahyu, Allah mensifatkan Nabi Muhammad dengan sifat al-ummi. Untuk apa? Likai la yakhtalita baina qauli Muhammadin wa qaulillahi subhanahu wa ta'ala. Supaya tidak bercampur antara mana kata Nabi Muhammad dan mana firman Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi Muhammad diberikan gelar al-ummi di situ. Penegasan bahwa Al-Quran itu tidak ada campur tangan manusia. Ya. Al-Quran tidak ada campur tangan manusia. Sehingga Muhammad itu sendiri ummi. Bukan berarti Nabi Muhammad tidak bisa baca tulis dong. Cuma Nabi Muhammad itu di dalam konteks Al-Quran itu beliau ummi. Sebab itu otoritas Allah tentang kewahyuan itu. Di saat Nabi Muhammad disuruh membaca, bukan Nabi Muhammad tidak bisa membaca. Tapi karena memang dia tidak ada sesuatu yang dibaca, harus berdasarkan tuntutan dan turunan wahyu. Sehingga Nabi Muhammad bisa membaca. Nabi Muhammad bisa membacakan kepada kepada sahabat. Kan di situ makna di situ. Sehingga para orientalis kan memplesetkan makna ummi di situ. Masa bodoh sekali umat nabinya orang Islam. Tidak bisa baca, tidak bisa menulis. Itu kan pemaknaan terhadap ummi yang tekstual. Tapi mana kontekstualnya ummi itu adalah Nabi diberikan gelar ummi di situ menandakan bahwa Al-Quran itu adalah betul-betul adalah kalamullah di situ. Yang tidak ada campur tangan manusia, baik itu Jibril maupun Nabi Muhammad terhadap wahyu Allah itu. Itu makna ummi di situ. Makna yang sangat universal. Sehingga makna la yaqra'u wa la yaktubu itu memang Nabi Muhammad tidak membaca. Nabi Muhammad tidak bisa membaca karena memang tidak bisa membaca kalau tidak dituntun oleh Allah. Bisa dituntun oleh Allah, Nabi Muhammad membacakan kepada sahabatnya. Bukan berarti dia tidak bisa membaca dong. Ya. Atau Nabi Muhammad tidak bisa menulis. Iya, karena memang tidak bisa menulis karena belum diperintahkan menulis oleh Allah. Sehingga diperintahkanlah sahabat Rasulullah Zaid bin Sabit sebagai kutabul wahyi.
ya dari penulis wahyu. Ya. Itu makna yang terkandung di dalam makna al-ummi. Berarti kita harus menolak pemahaman catislung itu. Ya, baca tulis hitung. Ya, di dalam makna al-ummi di dalam konsep Al-Qur'an. Berarti kalau kita memaknai Nabi Muhammad tidak bisa baca tulis, berarti kita mendiskreditkan karakter nabi yang cerdas itu. Nabi memiliki karakter, dia adalah nabi yang sidik, tablik, amanah, dan patanah. Itu maknanya. Di saat kita menyebut Nabi Muhammad al-ummi, bahwa dia difilter oleh Allah untuk tidak bisa mencampur adukkan firman Allah dengan sabdanya. Nah, di situ makna al-ummi di situ. Sehingga ya kita ya tetap mengatakan dan meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah hamba Allah yang tercerdas, hamba Allah yang paling pinter, hamba Allah yang memiliki karakter kemuliaan dan kesempurnaan. Itu mutlak harus diyakini. Ya. Sedangkan pensifatan dirinya sebagai al-ummi agar originalitas Al-Quran itu terjaga dari campur tangan makhluknya. Maka Nabi diberikan gelar al-ummi dalam konteks Al-Quran. Sekali lagi, al-ummi itu khusus gelar kepada Nabi Muhammad dalam konteks tidak ada campur tangan Nabi Muhammad di dalam ya Al-Quranul Karim. Karena itu mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi? Atau saya lanjut? Ya, Prof. Oke. Siapa ini? Soekarno, Prof. Oke, Soekarno, silakan. Ya. Baik, terima kasih, Prof. Menarik tadi apa yang Prof sampaikan. Yang saya tangkap tadi penjelasan Prof yang menjelaskan bahwa makna Al-Quran itu kan sangat universal. Keuniversalan Al-Quran itu tidak hanya dipahami secara tekstual, tapi harus kontekstual. Nah, terkait dengan bahwa makna Al-Quran ini sangat universal, saya teringat bahwa 2013 lalu kan ada makna Al-Quran, langsung saja saya sebutkan surah Al-Maidah ayat 51 itu kan yang menjadi polemik, bahkan sampai saat ini sering viral di media sosial, di WA itu yang mengatakan bahwa sesudah beredar Al-Quran palsu yang memaknai makna kata aulia itu dengan teman setia, bukan lagi pemimpin. Nah, jadi saya mohon penjelasan Profesor memaknai kata aulia ini kan, bahwa ternyata memang ketika kita memaknai Al-Quran itu tidak hanya dalam satu sudut pandang kan, seperti Al-Maidah ayat 51 ini kan tidak hanya bermakna teman pemimpin, tapi juga bisa dimaknai teman setia. Nah, oleh karena itu mohon penjelasannya, soalnya kami juga sering mendapatkan pertanyaan bahwa sekarang beredar Al-Quran palsu katanya kan, yang karena terjemahan sekarang tidak lagi memaknai Al-Maidah 51 ini dengan pemimpin, tapi teman setia. Mungkin mohon penjelasannya, Prof. Dalam kaitan makna Al-Quran itu sangat universal. Oke, terima kasih. Dalam dinamika kehidupan itu ada dua kategori manusia. Ahlul haq, ahlul haq. Iya kan? Ahlul haq, Ahlul haq. Ahlul haq, ahlul haq. Tiga, Prof. Okay. Ahlul haq, ahok. Itu penafsiran baru. Bid'ah. Ahlul haq, ahlul haq. Ya. Quran itu tidak bisa didekati dalam satu perspektif. Al-Quran itu adalah multi perspektif kalau kita memahami secara universal. Perbedaan interpretasi, perbedaan pemaknaan terlihat dari sudut pandang yang dipakai. Perbedaan penafsiran itu disebabkan karena perbedaan latar belakang pemahaman penafsir. Perbedaan satu makna ya
akan berubah makna menjadi makna yang berbeda-beda, tergantung dari situasi dan kondisi mana diterjemahkan makna itu. Nanti mungkin kita bahas pada minggu depan tentang cara memahami makna. Misalnya nanti saya share materi ini. Cara memahami makna, cara memahami teks. Maka di saat kita memahami satu makna, memahami makna kata aulia itu, ya, harus kita menggunakan multi perspektif untuk memahami makna aulia. Pertama, makna aulia itu jamak dari waliyun. Waliyun, waliyah, aulia. Aulia. Ya, aulia. Makna aulia di situ. Maka kita harus menggunakan pendekatan leksikologi. Pendekatan leksikal. Lihat makna kamus, itu namanya leksikologi. Bicara tentang ilmu perkamusan. Ya, makna waliyun di situ. Saudara baca kamus Profesor Mahmud Yunus saja yang paling kecil. Ya, kamus itu. Makna wali itu bisa maknanya 15. Dalam kamus Mahmud Yunus. Apalagi saudara akan baca kitab ya kamus Lisanul Arab. Itu berjilid-jilid itu. Mu'jamul Wasit misalnya. Kata wali saja itu memiliki lebih 15-20 makna. Nah, sekarang ya tergantung apa pemaknaan kata waliyun itu dalam konteks ya memahami Al-Qur'an. Kalau waliyun itu maknanya adalah teman, maka waliyun itu adalah maknanya qaribun, ya teman dekat. Ya. Kalau waliyun itu bermakna amir, rais, maka aulia itu adalah maknanya pemimpin. Ya. Kalau maknanya waliyun itu maknanya adalah orang yang dekat kepada Allah, maka aulia Allah, orang-orang yang dekat kepada Allah. Ya. Waliullah. Berarti yang menjadi pemimpin, janganlah engkau menjadikan ya seseorang itu kecuali temanmu adalah menjadi wali. Berarti teman kita waliullah. Dan kalau waliullah kan kita nggak ketemu jadinya nanti. Karena di alam wali kan. Itu perspektif leksikologi, pemaknaan kamus tentang itu. Tapi sekarang coba lihat pemaknaan dalam ilmu tafsir. Ya. Kenapa ulama tafsir mengatakan bahwa aulia itu bermakna al-umara, pemimpin? Ya kan? Pemimpin. Itu di dalam ilmu usul tafsir, ilmu usul fikih, ya, menjadikan teman saja tidak boleh, apalagi menjadikan pemimpin. Ah itu natijahnya di situ. Menjadikan teman saja, teman dekat saja tidak boleh, apalagi dia menjadi pemimpin untuk banyak orang. Nah, itu namanya mimbabil aula. Ya, mimbabil aula. Ulama-ulama yang menafsirkan aulia itu bermakna adalah pemimpin, itu artinya mimbabil aula. Teman saja tidak boleh dijadikan menjadi teman orang yang ya kafir itu, apalagi dia menjadi pemimpin. Nah, itu pemaknanya. Dan ada orang yang mengatakan bahwa aulia itu hanya teman. Ya sudah, itu dia hanya memaknai Al-Quran secara leksikologi. Ya, pemaknaan dasar dari kata makna wali itu adalah teman. Tapi dalam kajian ilmu tafsir, ilmu balaghah, ilmu ma'ani, bahwa ya wali itu tidak hanya sekedar ya teman, tapi dia adalah wali. Namanya wali itu kan wali kota misalnya. Ya. Pemimpin. Jadi wali itu adalah amir di situ, rais. Maka kata-kata la tatakhizu itu ya amar apa nahi itu. Larangan untuk menjadikan muslim itu menjadi ya wali, aulia, menjadi pemimpin. Ini
ya, penafsiran mayoritas ulama tafsir. Sekali lagi itu penafsiran mayoritas ulama tafsir. Yang disebut dengan aulia itu adalah ru'asa, pemimpin. Berarti ada juga yang menafsirkan seperti tadi. Ya. Wali aulia itu adalah teman, akriba. Ya. Boleh saja, sah saja. Karena kata waliyun itu memiliki makna yang sangat luas dan sangat maknanya. Tapi dalam konteks hukum misalnya, hukum syariah, ya kembali lagi bahwa Quran itu universal sifatnya. Kemudian Al-Quran diterjemahkan oleh hadis. Hadis diterjemahkan oleh ya sahabat. Sahabat ya diterjemahkan bahasanya oleh ulama tabi'in sampai ulama-ulama mujtahid yang menafsirkan makna hadis itu ya dalam konteks syariah, fikih legal formalnya. Ya, usul fikih sebagai kaedah-kaedah untuk memahami universalitas hukum Quran tadi. Nah, jadi kata aulia itu adalah multi perspektif makna. Tapi mayoritas ulama menafsirkan aulia itu adalah pemimpin. Di saat kita berada di Indonesia yang mayoritas kita adalah Muslim, maka kita mayoritas menafsirkan aulia itu adalah pemimpin. Ya. Iya. Itulah terjadi gejolak tentang pemaknaan aulia itu. Karena memang kita ini mayoritas Muslim. Sehingga tidak cocok, tidak pantas, tidak etis. Dalam pemaknaan Al-Quran itu kita dipimpin oleh orang yang ya berbeda teologi atau teologi keyakinan. Nah, saya kira itu ya pemaknaan universalnya tentang makna ayat yang tadi, mana aulia itu. Oke. Saya lanjutkan kembali ayat yang terakhir. Alladzi 'allama bil qalam. Ya, Allah yang mengajarkan dengan perantara pena. Qalam. Kenapa Allah menyebutnya al-qalam? Ya. Allah bersumpah dengan al-qalam. Nun wal qalami wa ma yasturun. Surat An-Nun itu. Nun wal qalami wa ma yasturun. Nun demi suara nun dan demi pena dan apa yang ditulis oleh para penulis. Wa ma yasturun, apa yang disatar, apa yang dilukis, apa yang diukir, apa yang diabadikan oleh mereka-mereka yang mengabadikannya. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ya. Di sini artinya bahwa qalam itu adalah media pembelajaran. Media pembelajaran. Bahwa kita tidak bisa bawa diri sendiri dalam belajar itu, dalam mengajar. Harus menggunakan media. Media pembelajaran yang konstruktif untuk memberikan pemahaman kepada peserta didik. Nun wal qalami wa ma yasturun tadi. Dan allama bil qalam. Bahwa manusia diajarkan oleh Allah melalui perantaraan pena. Perantaraan tulisan. Karena tulisan itu nanti yang akan dibaca berulang-ulang oleh peserta didik. Nah, yang terakhir, allazi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Dialah yang mengajarkan manusia apa yang dia tidak ketahui. Berarti ada teori, kalau teori WHO itu kan, UNESCO itu ada learning to do, learning to be, dan seterusnya lah teori itu. Dalam Al-Quran sudah menjelaskan tentang konsep allamal insana ma lam ya'lam, bahwa terjadi transformasi pengetahuan dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak bisa menjadi bisa. Jadi tidak terbiasa menjadi biasa. Jadi tidak mengerti menjadi mengerti. Jadi tidak paham menjadi paham. Itu adalah proses-proses pembelajaran yang diajarkan oleh Allah di dalam Al-Quran dengan proses ta'lim. Allamal insana ma lam ya'lam. Ya. Berarti kalau manusia sudah tahu,
tinggal pembiasaan. Ya, kalau dia sudah paham, tinggal karakternya harus dibentuk. Sehingga proses kognitif, afeksi, psikomotorik itu harus berjalan dengan konsep pembiasaan. Ya. Sebagai guru harus melihat kognitifnya peserta didik. Apakah dia bisa memahami apa yang diajarkan atau tidak? Atau ya diberikan pemahaman tentang sesuatu yang menjadi pembiasaan, afeksi, sehingga nanti itu menjadi karakter yang melekat pada peserta didik, psikomotoriknya. Berjalan simultan ya antara kognitif, afeksi dan psikomotorik itulah yang disebut oleh Al-Qur'an dengan sebutan allamal insana ma lam ya'lam. Nah, itu makna kontekstual dari ayat ini tentang mema'anakan kata Alkitab dengan Al-Qur'an itu sesuatu yang sangat ya komprehensif. Alkitab adalah tulisan-tulisan yang terbaca dalam sebuah Quran. Quran adalah bacaan-bacaan dari tulisan-tulisan Alkitab yang semua Alkitab itu akan bermuara kepada ta'lim, tarbiyah, tadrib, dan pembiasaan. Sehingga lahirlah ya karakter-karakter ya khaliq yang terpatri kepada makhluk sehingga dia menjadi akhlak bagi makhluk itu sendiri. Itulah yang disebut dengan ya khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ya. Wallahu a'lamu bis. Wow.